Beberapa waktu kemarin, orang-orang ramai membicarakan tentang BNI. Tagar tutup rekening BNI trending di sosial media X. Hal ini disebabkan karena dana sebesar 28 miliar rupiah milik Jemaat Gereja Katolik Paroki Santo Paulus Ek Nabara yang ditempatkan di deposito BNI hilang. Keterangan dari berbagai sumber menyatakan bahwa dana telah digelapkan oleh kepala kantor kas BNI yang bernama Andi Hakim. Menurut pengakuan pelaku kepada polisi, ia hanya menggunakan 7 miliar dari total 28 miliar yang dia gelapkan. Uang itu dipakai antara lain untuk membangun pusat olahraga, kebun binatang mini, dan kafe. 21 miliar lagi masih belum jelas kemana perginya. Ini yang sedang diusut polisi sampai saat ini. Kabar baiknya, pertanggal 22 April kemarin, secara resmi, BNI telah mengembalikan seluruh dana milik nasabah tersebut. Walaupun demikian, kasus seperti ini tetap menjadi pusat perhatian, apalagi melibatkan institusi bank besar di Indonesia. Masih ada tanda tanya besar, kenapa bisa terjadi dan siapa yang paling bertanggung jawab atas kejadian ini. Oleh karena itu, di video ini, kita tidak akan ikut-ikutan marah. Kita akan duduk berpikir jernih dan kita akan mengulik sedikit tentang kasus ini dari sudut pandang risk management. Kasus ini bermula tahun 2019. Ketika Kepala Kantor Kas BNI di daerah Ek Nabara, Sumatera Utara, sebut saja namanya Andi Hakim, menawarkan sebuah produk bernama BNI Deposito Investment kepada pengurus koperasi gereja Katolik paroki setempat. Produknya menjanjikan bunga 8% per tahun, di atas rata-rata pasar, tapi terdengar masuk akal. Nasabah percaya, dana mengalir dan bilet deposito diserahkan. Semuanya terlihat normal, hingga Februari 2026, 7 tahun kemudian saat gereja hendak mencairkan 10 miliar, bank berkata, data tidak ada di sistem. Sekarang kita masuk ke analisis. Ditemukan beberapa kejanggalan atas kasus ini. Yang pertama, rekonsiliasi mutasi rekening. Diketahui bahwa proses yang terjadi adalah dilakukan pick up service, yang merupakan layanan resmi dari BNI. Setiap rupiah yang dijemput petugas seharusnya bisa dipertanggungjawabkan dan direkonsiliasi dengan rupiah yang masuk ke sistem. Jika ada ketidaksesuaian, entah dana tidak masuk sama sekali, atau masuk lalu berpindah secara tidak wajar, seharusnya ada mekanisme yang mendeteksinya. Oleh karena itu, sebaiknya bank wajib memiliki sistem flagging otomatis untuk pola perpindahan dana yang tidak lazim, khususnya dari rekening nasabah institusi bernilai besar seperti ini. Yang kedua, belangko kosong bisa ditandatangani dan diisi belakangan. Menurut saya ini juga salah satu hal yang perlu diperhatikan. Hasil konfirmasi korban bahwa ia menandatangani formulir penarikan yang kosong dan pelaku mengisi sendiri nominal serta tanggalnya. Dalam standar operasional bank, formulir transaksi harus diisi lengkap terlebih dahulu sebelum ditandatangani oleh nasabah dan wajib diverifikasi oleh petugas yang independen. Dan seharusnya wajib dilakukan sendiri oleh pemilik dengan membawa buku tabungan atau bisa diwakilkan namun menggunakan surat kuasa yang sah. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara Andi Hakim dapat melakukan mutasi rekening ini dengan belangko kosong dan tanpa kehadiran pemilik rekening yang sah? Ini perlu jadi perhatian dari sisi BNI-nya. 3. Notifikasi SMS banking yang nonaktif. Konfirmasi transaksi ke nasabah seharusnya bersifat mandatori, tidak bisa dinonaktifkan oleh siapapun kecuali permintaan tertulis dari nasabah pemilik rekening itu sendiri. Nah, sebaiknya dilakukan internal control yang lebih ketat terhadap fitur-fitur seperti ini, seperti verifikasi dokumen dan approval yang bertingkat, agar tidak dapat dilakukan oleh satu pegawai saja. Keempat, blind spot dalam risk-based audit. Dalam dunia audit, dikenal adanya risk-based audit. Semua bank termasuk BNI wajib menerapkan risk-based audit. Audit diprioritaskan ke unit berisiko tinggi. Saya menduga saat ini kantor kas masuk dalam kategori low risk, maka perlu diubah statusnya menjadi high risk. Karena inilah yang secara tidak langsung memberi ruang bagi Andi untuk beroperasi selama 7 tahun tanpa terdeteksi. Dalam dunia audit, fenomena ini disebut comfort risk. Risiko yang muncul justru karena auditor terlalu ramah merasa aman mengabaikan suatu unit. Sehingga unit yang sudah lama tidak diaudit seharusnya secara otomatis naikkan kategori risikonya menjadi high risk. Karena low risk bukan berarti no risk. Yang kelima, kebijakan Know Your Employee. Berdasarkan penjelasan pasal 4 ayat 2 huruf A di POJK nomor 39 tahun 2019, pilar pencegahan fraud wajib mencakup kebijakan mengenal pegawai atau biasa diberi singkatan KYE, yang dalam praktik perbankan dikenal sebagai Know Your Employee. BNI secara resmi memiliki kebijakan KYE
pemantauan karakter, integritas, dan gaya hidup pegawai. Tapi Andi membangun pusat olahraga, kebun binatang mini, dan kafe selama 7 tahun, aset yang nilainya jauh melampaui gajinya tanpa ada red flag yang terdeteksi. Saya meyakini nasabah dan pihak BNI sejatinya keduanya adalah korban kejahatan dari Andi Hakim, yang nasabah ditipu uangnya dan BNI dimanfaatkan namanya. Tanggung jawab utama ada pada Andi Hakim sebagai pelaku, namun tidak bisa dipungkiri tanggung jawab juga ada pada BNI sebagai institusi. Bukan karena BNI ikut menerima dana, namun karena bertanggung jawab atas pengawasan yang tidak maksimal sehingga dapat dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan kejahatannya tanpa terdeteksi. Untuk internal auditor, kasus ini adalah pengingat bahwa off-system fraud adalah salah satu yang paling sulit dideteksi. Tapi bukan berarti tidak bisa dicegah. Kadang kita harus mencari metode baru yang out of the box untuk menyelesaikan kasus seperti ini. Yang paling penting dari semua itu, tugas kita bukan hanya menemukan masalah, tapi dapat memberikan advice terhadap internal control yang memadai, yang dapat mencegahnya sebelum terlambat. Semoga kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Demikian insight kita hari ini, sampai jumpa.